nanti satu assassin yang bisa diamankan karena Fanny juga belum di-ban. Bener sih, dimana memang masih flex sebenarnya ya untuk Fredrin, tapi shadow picknya ada Baxia. Dan solid pick pastinya untuk Baxia, dia bakal sustain dengan Tortoise Poisons di garis depan. Udah dia tanky banget. Belum lagi untuk Baxia sekarang yang kita tahu dari efek untuk regionnya dia sudah kembali. Yang kemarin 30% sekarang jadi 50%. Lumayan, itu mah udah tinggi banget. Lalu mereka lihat ada Baxia langsung diambil penetrationnya Pak Pulung. mau bermain cepat dulu ya, dan kita tidak tahu nih Dairatnya akan berada di mana. Biasa sih di tangan Sunford sih. Kemarin sih Dairatnya Sunford sih lumayan ngacak-ngacak early sih. Iya, tapi sayang gak sih Sunford dikasih hero yang tipis seperti ini ya? Karena untuk team fight kita tahu Sunford dia kuat banget ya. Yuzong Petrify-nya, itu selalu bisa kena 2, kena 3. Oh iya, Yuzong ya. Yuzongnya dia. Sebenarnya efek kejutnya dari Fredrin juga jadi hilang gitu loh. Betul. Kalau memang nantinya Fredrin ini sendiri juga akan dijadikan jungler, akan semakin terjebak pula nantinya. Dan Hilda, efek gangguannya akan selalu dia berikan. Let's see seperti apa nantinya. Ya, menurutku Hilda di sini oke lah. Mungkin ini adalah choice buat tim Echo ya, dimana Hildanya bakal bisa mengganggu jungler, tapi jungler ini adalah jungler tank. Lilia kan? Berarti Iya, mereka masih butuh damage banget loh ini. Iya, aku kalau mungkin mereka ngepick Lilia mungkin bisa nahan Hilda yang bakal ngerusuh, tapi Xavier ternyata yang mungkin lebih diprioritaskan ke arah mid late game ya. Benar, berarti untuk di early game-nya bisa dikendalikan oleh Echo ya. Harusnya Echo di early game. Karena untuk melakukan heal ini tidak ada sama sekali. Kalau memang terluka, otomatis harus ada recall yang dipakai. Yap, dan Oheb juga butuh waktu ya dari Cloud. Kita tahu bagaimana Cloud dengan dipenetrap item banget. Memang semua hero dipenetrap item gitu. Tapi Cloud itu sendiri emang bener-bener gak kayak satu item itu aja kayak mau ikut perang kayak susah ya. Rasanya mana ya? Rasanya belum ada ya. Belum tercipta rasanya Belum tercipta rasa rindunya Pak Pulung. Oh. Sabar. Pak Pulung maunya yang cepet aja nih, yang instan Pak Pulung tuh. Gak butuh proses Pak Pulung tuh. Butuh. Butuh. Basic. Ini basic ya? Basic ya? Dari The Valley. Oke, basic dari Vale belum masih mau nonton ya? Masih dong. Oke deh, kalau begitu jadi teman-teman semua ini dia match pertama ataupun game pertama di match kita yang terakhir, final upper bracket antara Blacklist International versus Echo. Tentu saja kita akan melihat siapakah yang akan menuju ke babak grand final berarti ya. Ini slot yang cukup mahal. Iya. Tentunya. Karena sekali kemenangan langsung nunggu di atas ya. Mereka punya jeda 1 hari berarti. Iya. Untuk istirahat, untuk memantau lawannya. Yang bakal terkuras secara energi juga. Oke, tapi untuk bottom lane-nya. Secara di sini memang untuk zoning out dari Glue sekarang masih cukup overpower. Nanti next patch-nya Glue Dinner. Nah, sabar ya teman-teman ya. Sabar, betul. Bagaimana laporan-laporan kalian itu udah ditanggapi kok semuanya. Keluhan-keluhan kalian itu sabar. Keluhan, kekesalan ya. Kalau kisi-kisinya ya Glue-nya nanti bakal dinner. Karinya nih dinner juga. Lumayan kan? Oke, ini dah Edward begitu cepat apapun yang dia lakukan. Sekarang udah sampai di area mid lagi loh. Belum masuk sampai menit kedua, hanya sampai 1 menit 30 pun belum sampai. Dia udah berada di area tersebut, kelihatan ada wave minion membantu temannya lagi di bawah. Antara Direct dan juga dari Glue masih melawan pertempuran tapi di atas Yawi. Tipikal dari Oh My Venus tentunya akan nge-babysit ke arah seorang Oheb. Itu resikonya besar banget. Dia masih bertahan tentunya dengan 2 pemain dari Echo yang mencoba untuk mengharas, tapi Oh My Venus kali ini di backup oleh seorang Wise yang mulai ngebuka satu buah Tortoise Poison dan tidak akan ada korban jatuh di area atas. Yap, mengorbankan satu spellnya. Sprint pun udah langsung di pop up tadi oleh Yawi, tapi masih banyak rerumputan di area tersebut. Masih selamat sejauh ini, masih bisa pergi, masih bisa stay. Dan juga Benny Kitty dengan Haritnya berhadapan langsung dengan Oh My Venus. Yes, dan tentunya kali ini kita akan juga melihat dengan pergerakan dari Oheb yang harus lebih sedikit berhati-hati karena kita tahu Cloud ini masih butuh yang namanya 2 item ya setidaknya, Golden Staff dan mungkin Demon Hunter Sword yang akan jadi prioritas nanti untuk seorang Cloud di sini. Nah, ini yang aku mention sebenarnya adalah ketika ada turtle ya yang misal udah disentuh oleh tim lawan dan mereka lagi kurang dalam itemnya. Tapi Wise, sabar dulu ke bawah, ternyata Wise yang akan tumbang first blood di tangan seorang Sanji by Infinix dan bahkan turtle slain by UBS yang berhasil diamankan oleh Echo. Nah, ini sayang banget. Sangat-sangat sayang sekali di mana kalau kita lihat dari minimapnya Digi, Xavier, Cloud ini ada di top lane. Jadi itu cuman sendirian mungkin dari Wise yang berusaha untuk melakukan retreat.
untuk melakukan pencurian turtle. Tapi terlalu banyak memang untuk source power dari tim Eko sendiri. Dari item build-nya Furious Hammer. Waduh, itu langsung digebuk kayak begitu. Venus harus mundur. Masih level 3, tapi lagi. sekarang malah bertemu dengan Oheb. Yawi membuat sebuah area defensif di area tersebut. Sementara Wise dengan pergerakan rotasi yang mencoba untuk mengcover 2 pemain di area atasnya. Mengusir pergerakan Yawi cukup. Tapi sementara ini di area bawah, Edward yang bakal coba untuk memeluk arah seorang Stanford kali ini dengan slam. Grab yang di-spam begitu saja. Wah. Oheb tumbang di area atas di tangan seorang Yawi. Oke, pada akhirnya perjuangan Yawi dari tadi mengganggu tidak sekali tapi terus-terusan berada di area tersebut, berputar-putar mengitari dari bagaimana yang dimiliki oleh pergerakan dari Oheb itu sendiri, dan hilang sudah satu gold laner dimiliki oleh Blacklist. Ya, penggunaan Hilda di sini ya, yang memang untuk nge-mirror picknya Digi oleh Blacklist International. Di mana ketika Digi di pick, biasanya lawan bakal dipaksa untuk pakai hero yang heal, biar goldnya aman. Tapi sekarang dari Eko adalah mereka berpikir sebaliknya. Oke, kita pakai yang ofensif tapi bisa kasih damage. Bentar dulu Sanji, coba lihat Sanji di mana posisi dari dia membuka real world manipulation dan juga dikepuk kali ini dari Venus yang tepat di dalam area defensif yang dia miliki. 3 pemain tumbang di area yang berbeda-beda. Dan ini bahaya banget. Memang Blacklist mereka lebih pro untuk ke area late game. Tapi kali ini Oheb masuk dengan satu buah blessing duet. Tapi Kaltizi langsung menzoning bahkan kali ini dari Oh My Venus. Tumbang untuk yang kedua kalinya. Blacklist International benar-benar diacak-acak oleh Eko di early game. Mereka kehilangan semuanya di early. Ini sesuai dengan apa yang kita duga dari awal tadi. Eko memanfaatkan seluruh potensi hero yang mereka punya. Ini udah hero offense semua kan Om? Ya, dan satu lagi, kejadian yang terjadi ini adalah di posisi yang berbeda-beda. Iya. Berarti masing-masing bisa dapetin solo kill atau bahkan dengan double, dua play yang terjadi, body system yang terjadi dari tim Eko sendiri. Yap, dan sekarang Turtle terbuka dengan begitu bebasnya. Plus tadi yang gue catat adalah bagaimana mereka memberikan serangan sebelum dari Turtle Slay BS Gold tadi berhasil diambil juga. Mereka contoh dari si Sanjinya sendiri, real world manipulationnya di antara dari outer dan inner. Sementara untuk tadi pergerakan dari Stanford itu, dari apa ya, dari Kaltizi itu sendiri berada di antara base dan juga inner turret. Jauh banget mereka masuk ke dalam. Oke, dari item build-nya Furious Hammer bakal mengarah ke War Axe untuk si Stanford. Kalau jumpanya pastinya dengan Edward yang akan melakukan build ke defensive item ya, Molten Essence, Dominance Ice setelah ini. Yap, ini dia mau kemana dan time journey-nya berhasil di-trigger untuk langsung dikeluarkan. Dan ini adalah informasi yang sangat baik hingga mereka kemungkinan besar akan melakukan setup sesaat lagi. Karena ada conceal, langsung aja flicker dikeluarkan. Oh My Venus akankah bisa bertahan di area tersebut karena sekarang Petonti dikelung, jebret. Lenyap langsung, itu terkena efek sisi. Di cover juga oleh seorang Yawi yang memberikan damage. Tapi kali ini Wise mencoba untuk meng-clear di area atasnya. Namun sepertinya turret objektif akan langsung diamankan oleh Eko. Dominic ini mencoba untuk mengejar ke arah seorang Wise. Kali ini Wise harus mundur tapi sepertinya terjebak. Dan bahkan Kartizi pun udah mulai bersiap. Tapi Wise tentunya akan tumbang di tangan Kartizi. Dan masih mau lebih Sanji ngebuka satu warrior moment manipulation. Hanya untuk make sure pemain-pemain dari Blacklist gak bisa meng-cover ke arah seorang Wise. Wise benar-benar digebukin di atas, tapi Edward dan juga Sanford masih melakukan pertempuran di atas tersebut. Dan sekarang ada grab-grab yang memang sudah naik di atas tubuh dari Sanford itu sendiri. Dan ternyata hilang sudah, pertempuran kembali terjadi di area tengah di mana Sanford dikeluarkan, Downing Light ditembakkan. Tapi masih belum bisa menumbangkan satupun player dari Eko. Downing Light yang masih butuh damage. Ini terlalu, bisa dibilang mungkin harus apa ya, sabar dari pemain-pemain Blacklist. Karena yang bisa dibilang dengan adanya pergerakan dari Eko di sini dari early-nya, ini yang ngebuat Blacklist mereka harus benar-benar jaga temponya sih. Yap, itu dia, ada satu Ice Queen One yang sekarang udah dimiliki oleh Sanji. Efek slow-nya akan semakin membuat mereka semua tersiksa lagi nih Om. Ya, ini jauh sih dari early game-nya memang dikendalikan oleh Eko ya, 10-0. Wow, yang terlihat dari poin kill-nya dan objektifnya. Ini secara matang diamankan juga Eko. Wah, berantem lagi nih Sanfordnya sendiri di atas tersebut. Dan sekarang ada lagi real world manipulation dan berhasil mereka mendapatkan satu kill pertamanya. Edward berusaha untuk pergi dari tersebut, Yawi juga berusaha untuk mengejar. Bahkan kali ini coba lihat Kartizi ada di bagian belakang dan Dikija pun langsung menghilang, di mana mereka langsung aja mencoba untuk masuk ke arah Edward. Edward yang berhasil nge-grab naik ke atas tubuh dari Kartizi itu sendiri. Akankah dia berhasil selamat dan juga pergi dari tersebut? Tapi Purple Buff-nya sekarang mulai diinvasi juga. Lama emang betah dia di area tersebut untuk tetap berada di pundak Rekalzi, dan mereka masih melakukan pertempuran Cemomo. Karena Benny Cutie mulai datang memberikan backup dengan satu buah Zaman Force.
backupan yang datang dari Eko Filipin. Edward membayang time cukup banyak namun ternyata nggak bisa menumbangin siapapun dari Eko. Dan itu benar-benar waktu yang sangat dimaksimalkan oleh seorang Medikit. Tapi kali ini lihat dari midnya terkena down. Wise-nya tumbang bersama dengan Oh My Venus kali ini. Pasangan yang harus ditumbangkan di area midnya. Karena pemain-pemain dari Eko mereka benar-benar nggak kasih sedikit nafas ke arah seorang Blacklist. Nggak dikasih nafas dan sekarang coba lihat Blazing Duetnya masih punya banget. battle Wah, dengan Iwan. Tapi Kaltesi memotong jalannya. Langsung aja mencoba untuk memegang Void Blast. Langsung aja memberikan sebuah ledakan tepat di betis dari klon itu sendiri. Meledak semuanya. Meledak semuanya dan bahkan lihat mau kemana pun ini udah dijagain tau gak sih? Yap. Kelihatan dari satpamnya di mana-mana. Ya, jalan keluar untuk mundur tadi udah mau kemana, ke kanan salah, Udah ke kiri salah. ditutup. Iya kan, dan Feather of Heaven ada Calamity juga nih untuk si Benny Cutie. Kalau kita lebih fokus lagi defense item sebenarnya harus dilihat ya. Dari Baxianya ada Radiant Armor. Wow. Nah di-trigger lagi Om. Ya, Kebuka lagi. ya, dan dari posisi seperti ini, oke. Digi posisi menang itu enak, tapi dari posisi kalah, dipancing untuk time journey-nya ini bakal mahal bagi Blacklist. Mereka setiap kali mencoba untuk melakukan team fight. Oke, ini Sulit. dia. Alter turret di area mid udah akan langsung dihancurkan. Yawi sudah mengeluarkan konsilnya pula. Mereka akan melakukan pertempuran di mana sekarang Kaltesinya hampir saja bisa mendapatkan Haji, tapi ternyata Sunford langsung saja menuntaskan apa yang sudah dimulai oleh Kaltesi. Satu buah epicenter strike mengejar ke arah seorang Haji. Dan Haji tentunya akan tumbang di area midnya sementara. Pemain-pemain dari Eko mereka udah mulai masuk sampai ke arah jungle dari Blacklist International. Dan ini akan menjadi lord yang tentunya slain by Eko, tentunya by Infinix dan juga UBS Gold yang bisa kita tahu. Ini gak bakal bisa dikontes sama sekali. Dengan Oke. perbedaan 8.000 net worth. 8.000 dan Dan mereka jarang. cuma punya 1 point kill. Dan gue jujur jarang banget ngeliat Blacklist 1 point kill begini. Susah banget Iya, ini. setidaknya mungkin dari menit 10-an ya, 23 skornya, 5-4. Biasanya Inma tuh kayak 2-4. Yes, ada trade lah yang bisa Iya, dilakukan. ini 16-1. Ya, menurutku trade yang nggak bisa dilakukan dari Blacklist ini terjadi karena mereka tadinya tumbang di posisi yang beda-beda tadi. Yep. Jadi Iya. terlihat adanya perpecahan mungkin di badan dari Blacklist, di mana misalnya Wise lagi pengen ke Turtle, yang lainnya lagi ada di gold lane, masih lagi melakukan farming. Dan akhirnya ketika dibutuhkan untuk meta kumpul seperti ini, levelnya belum ada. Item Oke. juga belum ada buat Blacklist. Nah tuh dia, ada satu lagi Battle Mirror Imas tadi udah terlihat kan. Wah, Langsung gila. aja akankah dikeroyok tadi langsung aja dikeluarkan? Tidak, padahal tadi udah berkumpul. Yawi langsung balik kanan gerak, dia hampir saja bisa mendapatkan ke arah satu orang yang langsung disikat loh tadi. Langsung disikat dan kali ini dari Blacklist International mereka udah benar-benar diusir dari area jungle mereka sendiri dan dipaksa untuk main dari arah base-nya mereka. Sementara Lord kayaknya udah bakal berjalan ke area atas dan tentunya Eko mereka langsung memajukan 3 lane secara bersama nih Pak Pulung. Yap, itu dia Lordnya akan maju di bagian atas. Mereka sudah mengeluarkan reload manipulation. Mereka berada di dalam satu kota yang diciptakan oleh pemain dari Eko itu sendiri. Ada beberapa, 1 bomb time, 2 bomb time yang memang sudah ditaruh di area tersebut, tapi mereka semua belum mau masuk. Bahkan ada 1 di bagian tengah lagi, ada 3 time bomb. Ya, tapi sayangnya ini ada di dalam base dari Blacklist sendiri. Jadi tidak akan berimpact sama sekali untuk tim Eko, dan bahkan Ekonya yang bakal bisa melakukan zoning out. Apalagi reload manipulation yang dibuka di luar sana tidak bisa disentuh sama sekali, gak bisa di cancel oleh Blacklist. Yap, dan ini adalah serangan selanjutnya, gelombang selanjutnya akan seperti apa lagi pertarungannya, di mana untuk Edward yang langsung aja mencoba untuk nge-grab. Dia berhasil mendapatkan karena 1 orang, tapi ternyata untuk Hajinya berhasil langsung dihancurkan. Ada reload manipulation dan juga berhasil dihancurkan pula dari satu beta yang ada di bagian atas. Mereka semua masih berhasil balik badan lengkap. Tidak ada yang tumbang dari Eko. Dan bahkan mereka dapetin best turretnya di area atas meskipun bisa dibilang Blacklist mereka menahan dengan cukup lama dari area base-nya sendiri. Haji sempat ditumbangkan. Itu dia. Dan 2 pemain yang low ini bisa berhasil balik tanpa bisa disentuh lagi oleh Blacklist. Ya, dan ini masih belum jadi sih, buat Haji masih di level 10, Sanji level 13. Bayangkan, ini besar sekali pressure dari tim Eko ya, karena mereka selalu bisa jalan. Dan ini thanks to Yawi yang berhasil untuk melakukan mungkin boost ke arah gold yang dimiliki oleh Benny Cutie, level 14, lawan level 12 Oheb. Ini menjadi salah satu andalan untuk Blacklist. Kalau kita lihat dari item sendiri, Oheb dengan Demon Hunter Sword, Golden Staff, dia respect ada Silence Robe dan juga 1 buah Swift Crossbow. Jadi dari Magic Damage ini benar-benar harus di-respect karena Yves ada, terus juga dia masih ada si Harit. Benny Cutie sakit banget sih. Udah ada Holy Crystal. Dan dia pede loh, dia pede buat ngedash ke depan, bukan ke belakang. Yep. Oke. Sementara dari Lordnya udah akan mereka kuasain, item sudah terlihat. Bagaimana pemain dari Eko jauh melampaui ataupun jauh mengungguli. Lordnya
akan menjadi milik mereka tanpa gangguan yang berarti. Lord Sen presented by UBS Go. Ini Lord yang udah pasti dari blacklist mereka harus setidaknya ya menunggu satu pemain atau dua pemain yang bisa diculik dari Echo Filipin baru mereka bisa tabrak balik. Masalahnya damage dari OHEP kayaknya belum cukup deh. Untuk di posisi yang kayak gini mereka udah nggak bisa masuk ke area jungle-nya dan out of Tivery-nya stuck dari OHEP ini cuma bisa dari minion aja. Jadi ya memang harus agak sedikit sabar. OHEP-nya mungkin bisa masuk sebagai eksekutor di mana berharap pemain-pemain dari Eko ini ada satu yang offside nantinya. Oke, itu dia coba lihat OHEP sambil mengumpulkan dari Arnold Tiveri yang dia milikin. Yawi numpang lewat masih nggak ketahuan tadi sampai ada Donning Leg yang menyenggol langsung ke arah tubuhnya. Konsel udah langsung dia keluarkan di bagian bawah. OHEP-nya masih berfokus sudah bisa menghilangkan wave minion, tapi di bagian tengah akan ada gelombang selanjutnya untuk serangan yang berikutnya. Lot kedua yang berhasil untuk ditumbangkan dan kali ini satu body one manipulation dari seorang Sanji. Tuan maju ke area depan dengan split-split dan OHEP masuk dengan satu blessing 2 tapi lihat dari Yawinya dengan satu power of Disney mencoba untuk menumbangkan OHEP kali ini satu pemain hilang dari blacklist dan bahkan Haji pun ikut hilang menjadi korban kedua bersama dengan Oh My Fitness tapi Yawi berhasil di trade tapi kali ini pemain-pemain dari Eko mereka mencoba untuk mulai masuk ke area base dari blacklist internasional dan sekarang waktunya untuk Eko mengakhiri game yang pertama menjadi milik mereka. Blacklist bisa dibilang tidak berkutik.